Pendukung Bapak di seluruh tanah air sangat luar biasa. Jadi perasaan saya daripada jauh-jauh masangin Mas Gibran dengan kalian, saya itu turun. Ada segitiga SSB Singapura, Solo, Bandung. Ini informasi intelijen, Pak. Banyak sekali informasi saya yang sudah Kan Pak saat ini dekat saya lihat sama kalangan-kalangan di dalam ya. Saya kan tiap hari muter aja kemana-mana dapat informasi. Nah, dan tanda-tandanya sangat jelas. Apa tadi itu singkatannya? SSB. Apa itu? Singapura, Solo, Bandung. Oke. Ini sedang mempersiapkan. Nah, ingat ada pelarian koruptor ada di luar yang dihakimi oleh Prabowo. Jadi mereka bersatu lagi nih. Koruptor-koruptor oligarki bersatu di Singapura membuat poros baru. Singapura, Solo, Bandung. Nah, Bandung orang udah tahu lah. Yang gaya-gayanya kayak Jokowi juga lah. nah, mereka ini apa ya? Dia pakai kuda, pakai gajah. Dulu, ini A1 atau apa ini? Analisis? Biasanya analisis saya tidak terlalu ini karena informasi saya banyak sekali tentang itu. Nah, dan boleh orang membantah bahwa itu tandanya sangat jelas. Apakah Pak Said ini baru datang dari Singapura sehingga membuat tweet itu? Nggak juga. Saya ada teman di sana. Oke. Ada teman saya yang hampir tiap Jumat ke Singapura. Oke. Dan dia tahu apa yang terjadi di Singapura. Dia bilang hari Jumat itu Anda datang ke Soekarno-Hatta, hampir semua oligarki yang sedang, oligarki hitam, yang sedang diintai untuk sedang mau ditertibkan, itu Jumat sore udah berangkat ke Singapura. Oke. Di Singapura mereka melakukan diskusi bagaimana menghentikan Prabowo untuk menyentuh mereka. Nah, yang saya ini kan, siapa tahu targetnya betul Oktober 2026. Makanya eskalasinya di Agustus. Di Agustus, eskalasinya mulai Agustus ini eskalasinya. Makanya kemarin ya, pada saat orang menyatakan akan ada kerusuhan Agustus, Ya. saya kan keluar menyatakan itu bullshit. Itu pasti gerakan dari luar gitu untuk membuat ketegangan. Nah, tapi saya lihat daya tahannya Prabowo sudah mulai ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bocor ya video Farhad Abbas. Nah, dalam rekaman atau bocoran pertemuan konsolidasi relawan pendukung Jokowi terlihat kehadiran Farhad Abbas ya. Nah, berdasarkan ya analisis saya Didu, hal ini memvalidasi indikasi terbentuknya poros baru atau SSB Singapura, Solo, Bandung, sehingga muncullah skenario pasangan Gibran Deddy Mulyadi atau KDM. Nah, Farhad Abbas ya dalam video tersebut ya mengusulkan agar Gibran ya berpasangan dengan Deddy Mulyadi atau KDM. Nah, skenario inilah ya disiapkan untuk opsi kontestasi Pilpres 2029 mendatang ya, maupun jika terjadi dinamika percepatan pergantian presiden 2029. Terima kasih karena tepatnya 1 Mei 2026 lalu, 23 hari, saya mengusulkan Pak Jokowi itu hadir tiap bulan sekali. Pak Jokowi menyambut di 3 bulan. Ternyata Pak Jokowi menempati janjinya akan bersama kita, dan kita harus membiayai dan pertemuan ini sangat bermanfaat sekali buat kita.
Baik, terima kasih. Pak Julian. Bocornya video Budi Ari kemarin ya menunjukkan kepanikan Budi Ari setelah mengklarifikasi ya, bahkan dia siap bertanggung jawab atas statementnya, yaitu percepatan kekuasaan sebelum tahun 2029. Dan ini kelihatan sekali kalau Budi Ari panik dan langsung mengklarifikasi, bahkan dia meminta maaf, siap bertanggung jawab lagi. Nah, bahkan di internal mereka seperti Termol ini terjadi serang menyerang antara PSI dan Projo. Nah, sebagian besar ya kita lihat penonton maupun pendukung KDM sendiri ya di kolom komentar menyampaikan ketidaksetujuan jika KDM berpasangan dengan Gibran, atau malah sebaliknya ya, misalnya Gibran KDM, mereka ini tidak setuju gitu ya. Bahkan kita lihat kemarin ya di acara Rakyat Bersuara, Termul ini sampai ngegas di depan Denny Indrayana, negaskan bahwa apakah ada yang lebih baik daripada Gibran. Coba dah tuh lu lihat kenapa orang-orang yang dukung Termul atau Baterai Kembung selalu nih kalau diajak debat kayak begini, yang penting kenceng doang walaupun kosong. Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya. Ini saya yang ngomong. Itu potongan videonya udah kelihatan tolol, apalagi lu nonton full videonya, tolol banget. Ada yang lebih bagus dari Gibran. Gua nggak setuju statement itu. Cuman kalau nggak ada anak muda yang nasibnya sebagus Gibran, gua setuju. Karena nggak ada anak muda yang seberuntung Gibran pas nyalon jadi wali kota Solo, lawannya kota kosong. Itu udah dipersiapkan sama bapaknya. Nggak ada nasibnya sebagus Gibran. Bahkan setelah menjabat jadi wali kota Solo, proyek pusat dipindahin semua ke Solo biar kelihatan dia kerja doang. Padahal lu tahu sendiri ruangannya aja penuh sama mainan. Gak ada tuh nasib sebagus nasibnya Gibran. Dan kurang bagus apa nasibnya dia? Dia sama adeknya tuh buka bisnis dengan nama anak presiden, masih bangkrut. Udahlah bisnisnya bangkrut padahal pakai nama anak presiden. Sekarang dia malah jadi wapres dan adeknya mau nyalek tahun besok. Sosokan mau ngatur rakyat dan sosokan mau jadi wakil rakyat. Kan tolol namanya. Udahlah yang didukung begitu, pendukungnya begitu. Ini definisi si tolol didukung masih goblok. Emang dasar orang-orang goblok. Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya. Ini saya yang ngomong. Ya, jelas kan Bang Denny? Begini cara debat seorang wakil ketua Pradi Bersatu. Kelihatan banget ya, dia tuh minim ilmu dan manner. Buat Pradi Bersatu, emang gak ada orang yang cerdas beretika lagi ya? Sampai harus jadiin tuh orang wakil ketua. Iya, tuh orang di dalam videonya barusan nanya, emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Nih ya, gue jawab. Emang gak ada yang lebih bagus dari Gibran. Gibran itu the best, paling cerdas, paling bagus, paling ganteng, pokoknya paling semua. Di antara pendukung-pendukungnya yang goblok dan tolol. Termul, lu kalau mau ngejilat silahkan aja. Tapi tetep dong pakai otak waras. Sumpah dia, gua kalau disuruh milih dipimpin si Gibran apa monyet, gua milih dipimpin monyet. Ya minimal monyet ada lucu-lucunya. Terus monyet lebih punya moral, etika, dan hati. Selain itu, monyet nggak terganggu kejiwaannya kayak si Gibran. Wah, bentar lagi Termul ngamuk-ngamuk nih. Abis deh gue dihujat, dicaci maki. Tapi nggak apa-apa, gue malah seneng. Karena tujuan gue bikin video ini emang bikin para Termul semakin panas. Serasa di dalam api neraka. Cus Termul, maki-maki gue lagi ya. Kalau ada persoalan, Ya, calonnya siapa? loh, justru karena tidak bicara calon, kita bicara sistem. Oke. Ya, emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Saya tanya. Ada. Hah? Ada yang lebih bagus? Ada. Saya tanya. Silahkan dijawab, ada nggak yang lebih bagus? Ada. Ada yang lebih bagus Ada. dari Gibran? Ada. Hah? Ini- Gibran paling bagus. Najis. Gibran paling bagus. Najis. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya Biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Najis. Ya. Ini saya yang ngomong. Bodoh amat. Siapa emang yang lebih bagus dari Gibran? Gue lah. Terus kenapa lu nggak nyalon jadi wapres? Karena bapak gue bukan presiden. Apa ya lo? Ini kalian wajib tahu nih,
Jadi penjilat itu gak mesti pinter, gak mesti cerdas, gak mesti punya data. Yang penting cukup bisa ngotot, cukup bisa keras kepala, cukup bisa marah-marah. Mirip kayak orang ini nih. Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya, ini saya yang ngomong. Cair ini mah. Kalau menurut kalian, kira-kira orang ini ngincer jabatan apa nih di perusahaan BUMN kita? Kalau menurut gue kayaknya komisaris deh. Kalau menurut kalian apa? Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Perutnya kok lapar bersuara ya kan? Apalagi piaraan. Makin lapar makin keras suaranya tuh. Yang kuheran kan ya, segitu laparnya lah manusia itu tadi. Sampai putus surat malunya. Nauzubillah min dzalik ya. Kata Terbul, emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Nih langsung simak cuplikan videonya. Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Jadi gini, aku to the point aja, Prof Denny. Ini kan bahasanya makjul. Emang kalau makjul yang gantiin siapa sih, Prof? Bang Roy yang mau gantiin atau gimana? Nggak pernah belajar sejarah ya? Loh, ini kan saya tanya, saya kan tanya. Indonesia itu pernah nggak pakai wapres juga nggak apa-apa. Enggak, sekarang saya tanya sama Prof Denny gitu loh. Ya. Saya kan nanya. Ya Mas. Ya, kira-kira yang kalau makjul yang bagus siapa? Mas, saya tidak bicara orang, saya bicara dari awal sistem. Jadi kalau bicara siapa, misalnya Mas Gibran, kemudian mundur, kan dua Mas. Tidak, saya tidak bicara harus makjul. Ada dua caranya. Berhenti atau diberhentikan pasal 8. Berhenti artinya mundur, tidak perlu pakai pemakzulan. Pemakzulan itu yang di DPR, MK dan MPR itu yang pemakzulan. Itu yang orang sebut impeachment. Kalau ditanya siapa, saya tidak terbayang siapanya. Yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita diatur ada 3 kekosongan Mas. Satu, kalau presiden kosong, wakil presiden naik menjadi presiden. 2, kalau wakil presiden kosong, presiden mengajukan 2 nama kepada MPR, 2 nama calon wakil presiden untuk dipilih. Yang ketiga, kalau presiden dan wakil presiden kosong, triumvirat menjadi pelaksana tugas presiden, kemudian MPR memilih dari pasangan calon pemenang pertama dan kedua. Kalau 2024 itu yang bisa mengajukan adalah koalisi paslon Prabowo Gibran dan koalisi paslon Anies Muhaimin. Kenapa Ganjar Mahfud tidak? Karena dia bukan pemenang pertama dan kedua. Jadi itu mekanismenya. Kalau siapa orangnya, saya tidak bicara figur. Yang saya sedang bangun bukan adalah membangun personal. Yang saya sedang soal adalah persoalan institusional kepemiluan kita yang dirusak dengan mengotak-atik aturan dalam hal putusan 90 maupun peraturan KPU 19 2023. Berarti saya tidak menceritakan sosok ya? Nggak ada sosoknya ya? Ya udah tunggu sampai 2029 lah Mas. Udah gitu aja, sederhana kan? Tunggu aja sampai 2029. Orang nggak ada calonnya kok. Kalau ada calonnya ya silakan gitu loh. Kalau nggak ada calonnya kita tunggu sampai 2029. Kecuali Bang Roy mau gantikan gitu loh. Ya? Justru kalau ada persoalan, ya calonnya siapa? Loh, justru karena tidak bicara calon, kita bicara sistem. Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Jatuhnya biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya, ini saya yang ngomong. Ya jelas kan Bang Denny? Ya ya itu dari saya ya. Ya ini orang sebenarnya kesurupan atau gimana sih? Masa Gibran diklaim paling bagus? Emangnya Gibran bagus dari mana coba? Lawang ditanya anak-anak saja, jawabannya itu sering gak nyambung kok. Kalau ditanya apakah ada yang lebih bagus daripada Gibran, ya jawabannya pasti banyak lah. Tahu nggak? Ada begitu banyak sekali anak-anak muda yang jauh lebih hebat daripada Gibran, jauh lebih cerdas daripada Gibran. Tapi sayang, mereka tidak punya paman sebagai ketua MK. Hidup Jokowi! Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran, saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Lo masih nanya ada yang lebih bagus dari Gibran? Ada lah, yang lebih gercep ada, walaupun sering dibully. Kalau ditanya siapa, pokoknya ada ya.
Ada Salim Doerno yang bibirnya lebih tebal dari Gibran, yang bibirnya kayak truk tronton ya, yang moncongnya lebih lantang dari Gibran dalam menyuarakan kepentingan rakyat ya. Pokoknya ada. Pak Prabowo tuh nggak punya kabinet, punya menteri, tapi menterinya menteri Jokowi gitu. Belum punya kabinet. Nah, contoh Pak Abraham, kita lama di dalam kabinet adalah untuk bekerja sesuai visi dan misi presiden. Oke. Faktanya Pak Presiden selalu kalau mau ngambil keputusan strategis itu kan memanggil orang-orang tertentu ke Hambalang, bukan di sidang kabinet. Artinya Pak Prabowo menyatakan juga kabinet saya nggak besar harap, walaupun dalam pidatonya memuji-muji terus. Menteri saya sakit-sakit apa segala gitu. Itulah Pak Prabowo. Dan tapi jangan juga bangga terlalu dipuji terus, karena Pak Prabowo juga kan Dadan dulu dipuji kayak apa, mau dikasih bintang jasa, Mahaput, semua lah yang mau dikasih, kan dia ini juga kan. Nah, jadi itulah Pak Prabowo. Jadi maksud saya, nah sebenarnya masih teriak hidup Jokowi, tapi faktanya kan juga nggak seperti itu. Jadi sekarang Pak Said mau katakan Pak Prabowo sudah tidak bilang hidup Jokowi. Nggak, kalau saya melihat sih dia udah tahu bahwa lagi diserang. Tapi kenapa dalam setiap pidatonya itu tidak memberikan harapan kepada kita semua bahwa sudah ada pemisahan? Nah, karena saya lihat bilang gini, dia terpenjara itu selalu dikatakan orang ke saya, Pak Prabowo tuh mau rekonsiliasi nasional. Itu terus yang dikatakan. Nah, rekonsiliasi itu Pak Prabowo salah. Rekonsiliasi terhadap yang mendukung Prabowo. Ini bertepuk tangan. Pak Prabowo mau rekonsiliasi sementara Jokowi nggak pernah mau rekonsiliasi. Yang ada di kepalanya, Pak Prabowo kau adalah keberlanjutan daripada rezim Jokowi. Dan persiapkanlah dinasti Jokowi untuk ambil lagi, gitu loh. Itu yang. Nah, jadi orang menyatakan Pak Prabowo harus rekonsiliasi sebentar dulu. Rekonsiliasi itu kalau yang sebelah sini mau, dia kan nggak mau. Dia mau kau cuma duduk di situ sebagai keberlanjutan saya, gitu kan? Kenapa dia tidak melakukan rekonsiliasi kiri kanan? Misalnya tadi kan Pak Said bilang nih, dia sudah melakukan rekonsiliasi terhadap orangnya Anies, memasukkan Johor. Kenapa kemudian dia tidak rekonsiliasi dan kelompok Ganjar misalnya sana? Itulah yang saya katakan. Ini bukan rekonsiliasi namanya. Oke, karena tidak menyeluruh. Nggak menyeluruh. Nah, dibungkus dengan rekonsiliasi, padahal nggak rekonsiliasi, gitu kan? Nah, ini adalah apa ya namanya, bagi-bagi kekuasaan di antara dia sendiri. Nah, rekonsiliasinya gimana? Kelompok Anies, kelompok PDIP, kelompok apa kan nggak ada rekonsiliasi kelompok Ganjar itu kan nggak ada rekonsiliasi. Nah, malah orang-orang yang kritis terhadap dia itu seakan-akan apa namanya dipinggirkan. Tapi orang yang bekas memaki-maki dia karena satu gerbong, maka itulah saya katakan kita ingat. Karena dia dijilat. Ya, karena dia jilat. Kan masih lengkap semua bagaimana maki-makinya Hasan Nasbi terhadap Prabowo. Bagaimana maki-makinya Samara terhadap Prabowo. Bagaimana maki-makinya yang lain terhadap Prabowo masih tercatat semua. Tapi direkonsiliasi. Tapi orang-orang yang selama ini mendukung Prabowo dengan idenya itu, tapi tidak menjilat, maka dia. Jadi rekonsiliasi yang menurut saya istilah saya bukanlah menampung penjilat. Itu rekonsiliasi yang salah. Nah, padahal harusnya menampung orang yang ingin kritis untuk menjalankan program beliau. Jika saya terbunuh, datangi dan bunuh presiden. Demikian pernyataan seorang wakil presiden. Wakil presiden segera menghadapi upaya-upaya pemecatan, terutama setelah ada pernyataan dari Budi Ari, Ketua Umum Projo, dalam suatu pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi, yang mana Budi Ari mengatakan pemilu bisa saja terjadi lebih cepat, tidak 2029. Pemilu bisa saja terjadi lebih cepat. Wah, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya terbunuh, datangi dan bunuh presiden. Demikian pernyataan seorang wakil presiden yang segera saja memicu kontroversi dan menghadirkan drama politik. Pernyataan tegas itu memicu ketegangan
relasi antara presiden dan wakil presiden. Wakil presiden segera menghadapi upaya-upaya pemecatan di DPR dan Senat. Sudah 2 kali impeachment proses dilakukan. Dan impeachment yang kedua mungkin akan diputus di akhir tahun 2026 ini. Ini memang bukan terjadi di Indonesia, tetapi di Filipina. Hubungan antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dengan Wakil Presiden Sara Duterte menegang setelah pernyataan Wakil Presiden bahwa dia telah menghubungi seseorang dan mengatakan jika dia dibunuh, bunuh pula Presiden, Ibu Negara, dan Ketua DPR. Dari awalnya mesra, dinasti Marcos dan dinasti Duterte yang maju dalam pemilihan Presiden Filipina dan menang di tahun 2022, sekarang drama perang di antara keduanya terus berjalan sampai 4 tahun lebih. Sejak 2022 sampai 2026. Ada 4 dakwaan hukum yang dialamatkan kepada Wakil Presiden Sara Duterte dalam proses impeachment. Pertama, dugaan penyalahgunaan 612,5 juta peso dana konfidensial di kantor Wakil Presiden dan Kementerian Pendidikan. Karena Sara Duterte hingga 2024 pernah menjabat pula sebagai Menteri Pendidikan Filipina. Yang kedua adalah tuduhan korupsi karena tidak dilaporkannya kekayaan lewat LHKPN secara benar dan dianggap gagal melakukan divestasi, terus mempertahankan kepentingan bisnis selama menjadi wakil presiden. Yang ketiga, dugaan korupsi dalam pengadaan barang di Kementerian Pendidikan. Dan yang keempat adalah tuduhan yang paling kontroversial, yaitu terkait ancaman pembunuhan kepada presiden, Ibu Negara, dan Ketua DPR tadi. Proses pemakzulan Wakil Presiden Filipina sudah melewati proses DPR. Tinggal keputusan akhir di Senat. Dibutuhkan persetujuan minimal 2/3 atau 16 orang dari total 24 anggota Senat Filipina. Pelajaran apa yang bisa diambil dari drama politik di Filipina itu bagi Indonesia? Meskipun tidak sama, tetapi tetap ada saja hal yang dapat kita antisipasi. Saat ini, terutama setelah ada pernyataan dari Budi Ari, Ketua Umum Projo, dalam suatu pertemuan yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi, yang mana Budi Ari mengatakan pemilu bisa saja terjadi lebih cepat, tidak 2029. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Oke. Pernyataan itu tentu saja menimbulkan spekulasi dan salah satunya apakah akan ada pergantian kepemimpinan nasional. Hal mana yang memang sudah coba diklarifikasi dan Budi Ari sendiri meminta maaf. Tapi bola panas sudah menggelinding. Apakah ada upaya-upaya untuk menggantikan kepemimpinan nasional? Bagaimana peran Wakil Presiden Gibran dan Jokowi? Tentu hal ini dalam waktu ke depan akan menarik, perlu terus diperhatikan. Apalagi jika dikaitkan kemungkinan proses pemakzulan kepada Wakil Presiden Gibran. Saya misalnya menemukan ada masalah syarat pendidikan. Setelah syarat umur minimal 40 tahun dirusak dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran, syarat pendidikan terindikasi juga diotak-atik melalui peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang memungkinkan Gibran yang tidak sekolah SLTA di dalam negeri, tidak mempunyai ijazah SLTA atau sederajat, tetap bisa diloloskan dengan menggunakan ijazah S1-nya. Ini tetap problematik karena Undang-Undang Pemilu dengan tegas mengatakan syarat minimal pendidikan wakil presiden adalah SLTA. Jika tidak memenuhi syarat pendidikan minimal itu, jika tidak ada bukti kelulusan atau ijazah yang bisa ditunjukkan dari UTS Insert Sydney, Australia, maka Wakil Presiden Gibran bisa diargumentasikan tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Itu adalah salah satu pintu masuk pemakzulan. Ada indikasi pasal-pasal impeachment lain
yang juga perlu diselidiki. Misalnya dugaan korupsi yang dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK. Misalnya lagi soal Fufu Fafa dan banyak indikasi atau dugaan lain. Sekarang, apakah proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran itu berjalan atau tidak? Tentu salah satunya tergantung pada Presiden Prabowo. Karena koalisi presiden di DPR mayoritas mutlak. Tinggal menyisakan PDIP yang tidak secara tegas mengatakan oposisi sekalipun. Jika Presiden Prabowo menyetujui, maka syarat pendidikan yang tidak terpenuhi bisa menjadi pintu masuk pemakzulan. Sebagaimana di Filipina, proses dimulai di DPR dan kemudian berakhir di MPR. Bedanya, di Filipina yang memutuskan adalah Senatnya, di Indonesia setelah proses DPR, ada pemeriksaan hukum di MK, baru putusan akhirnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu salah satu proses impeachment. Proses lain bisa saja menurut pasal 8, Wakil Presiden mengundurkan diri, berhenti, sebagaimana contoh teladan yang ditunjukkan oleh Wakil Presiden Bung Hatta di tahun 56. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita. Pelajaran lain adalah kepentingan politik itu selalu yang abadi, bukan kawan atau lawan dalam politik praktis. Karena itu, relasi mesra antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran memang bisa saja berakhir ketika kesamaan kepentingan politik juga tidak lagi sejalan. Hal semacam ini terjadi di banyak kesempatan, sudah jelas terlihat di Filipina ketika ada indikasi perpecahan, bahkan pernyataan pembunuhan dari Wakil Presiden yang dialamatkan kepada Presiden. Semoga kita tidak melihat pertarungan politik yang makin menajam, perseteruan politik yang makin runcing di antara pemimpin nasional kita. Kita berharap Indonesia tetap dalam situasi yang kondusif di tengah situasi politik internasional dan nasional yang terus menantang. Mari kita berdoa agar hari ini yang kabarnya akan ada demo, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan tenang, aspirasi bisa disampaikan, bersikap kritis itu boleh, tetapi anarkis tentu tidak kita setujui. Saya Denny Indrayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.